Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan pada kita, memanjangkan usia kita sampai kita berada di penghujung 10 terakhir dari bulan Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran, kekuatan, kemudahan untuk mengisi hari-hari kita di bulan yang penuh barokah dan di malam-malam yang barokah ini, dan kita termasuk orang yang keluar dari Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah, kalau kita bertanya kenapa sih kita diperintahkan puasa, ketahuilah bahwa di dalam setiap perintah yang Allah perintahkan kepada kita itu pasti ada faedah, keutamaan yang secara langsung kita dapatkan di dunia apalagi di akhirat. Apalagi terkait dengan puasa ini. Maka ketahuilah ketika Allah memerintahkan kita puasa, di antara hal pertama yang Allah inginkan untuk kita itu adalah Allah ingin menghapus dosa kita 11 bulan sebelumnya. Ingat selalu ini. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, satu Jumat ke Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahun, menghapus dosa yang terjadi di antara keduanya, idza tanabal kabair, selama dia menjauhi dosa besar. Ketika siangnya kita berjihad dengan berpuasa, ini juga Allah ingin menghapus dosa-dosa kita yang dulu. Malamnya juga kita berjihad dengan sholat tarawih, Allah ingin menghapus dosa-dosa kita yang dulu. Apalagi di malam-malam Lailatul Qadar ini, juga Allah ingin menghapus dosa-dosa kita yang dulu. Inilah hal yang harus menjadikan kita semangat. Maka sungguh termasuk orang yang merugi, kata Nabi, kalau kita, Allah berikan kita Ramadan ini masih aja kita malas-malasan. Karena memang ujung Ramadan ini, ikhwatal iman, itu adalah bukti seperti apa ujung akhir kehidupan kita. Kalau kita malas di akhir Ramadan, di mana orang-orang soleh justru paling semangat di malam-malam ini, maka sungguh kita termasuk, bisa jadi kita bukan termasuk orang yang Allah keluarkan di Ramadan dalam keadaan dosa kita diampuni. Karena itulah Nabi SAW bersabda, ragima anfu rajulin dzukirtu indahu falyusalli alayya. Celakalah orang yang namaku disebut di sisinya, namun dia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Wa ragima anfu rajulin, dan celakalah seseorang adraka Ramadan, dia mendapatkan Ramadan, teman salkha minhu falam yughfarlah, dan dia keluar Ramadan tanpa dosanya diampuni. Wa ragima anfu rajulin adraka abawahul kibar falam yudkhilahul jannah, dan celakalah seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya usia tua, dia tidak berbakti, tidak merawatnya, tidak menjaga di usia tua, maka itu dia menjadi penyebab dia masuk surga. Maka dari itu disinilah ikhwatal iman, pentingnya untuk kita bersyukur. Dan yang paling penting mungkin yang jarang kita dengar, bahwa Ramadan ini Allah ingin benar-benar meninggikan derajat kita dan menjadikan umur kita itu barokah. Kisah yang perlu antum selalu ingat tentang Ramadan, 2 orang sahabat yang masuk Islam, yang mereka itu menginap di rumah Talha bin Ubaidillah. Lalu apa? Datanglah panggilan jihad. 2 sahabat ini satunya rajin ibadah, semangat ibadah setelah masuk Islam. Lalu datang panggilan jihad, dia mati syahid. Sahabat yang satunya lagi meninggal setahun setelahnya. Dan malam itu Talha bin Ubaidillah bermimpi, dia bertiga berada di pintu sorga. Lalu datanglah malaikat yang pertama menyeru, masuklah kamu ke sorga. Ternyata yang pertama masuk sorga adalah temannya yang belakangan meninggal dunia, dan meninggalnya di atas kasur. Lalu datang malaikat yang kedua, masuklah ke sorga. Ternyata yang belakangan masuk sorga itu yang mati syahid. Padahal akhifillah, kalau antum baca keutamaan mati syahid, Nabi sabdakan, li syahid situ hisal. Orang yang mati syahid itu memiliki 6 keutamaan. Tetesan darah pertama menghapus seluruh dosanya. Lalu dia lihat tempat tinggalnya di sorga. Dia diamankan dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Dia juga diamankan dari goncangan kelak ketika hari dibangkitkan. Dan dia kalau masuk surga dinikahkan dengan 72 bidadari, dan dia bisa memberikan syafaat ke 70 anggota keluarganya. Itu keutamanya. Tapi kenapa pertanyaan yang justru meninggal di atas kasur yang duluan masuk surga? Lalu malaikat datang kepada Talha, kamu belum bisa masuk surga karena ajalmu belum tiba, kembalilah ke dunia. Bangunnya pagi, lalu Talha bercerita kepada para sahabat. Justru para sahabat heran,
Karena mereka tahu begitu besar pahala jihad. Lalu Nabi, sampailah berita itu kepada Nabi. Lalu Nabi bertanya, "Ayadzalika ta'ajabun?" Kenapa kalian heran dengan perkara tersebut? Ya Rasulullah, mereka katakan ini kan matinya syahid, sementara ini meninggal setahun setelahnya. Lalu Nabi katakan, bukankah tahun itu dia bertemu Ramadan lalu berpuasa? Bukankah dia salat sekian sekian sekian? Dalam riwayat Imam Ahmad dijelaskan, bukankah dia salat 1800-an salat? Antum kalau hitung 5 kali 365 berapa? 1825. Bukankah dia salat 1800 sekian? Lalu kata Nabi, jarak antara dia dengan temannya itu sejauh langit dan bumi. Subhanallah. Itu bukan dua tahun, 3 tahun, hanya satu Ramadan, akhi. Lewat perantara itu Allah tinggikan derajatnya. Makanya ketika Allah sampaikan kita kepada Ramadan, itu tandanya Allah ingin benar-benar meninggikan derajat kita di sorga. Makanya kalau kita bertanya ikhwatal iman, di penghujung Ramadan ini amalan apa yang paling afdol untuk kita lakukan? Para ulama menyimpulkan dengan 3 amalan. Yang pertama memang siangnya kita berpuasa. Malamnya setelah ayat puasa Allah perintahkan untuk membaca Al-Quran. Lalu setelah ayat baca Al-Quran soal Baqarah 186-nya itu suruh berdoa. Makanya amal yang paling afdal penghujung Ramadan itu adalah yaitu kita salat, baca Al-Quran, doa. Ini amalan paling afdal. Kalau digabungkan dengan kita melamakan salat dengan memperbanyak membaca Al-Quran lalu menamakan berdoa di waktu sujud. Apa kaitannya dengan doa di bulan Ramadan? Kenapa Allah meletakkan ayat terkait dengan Ramadan, perintah puasa lalu terkait dengan doa? Ternyata Ramadan ini adalah di antara momen paling krusial untuk kita banyak berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kalau hambaku bertanya kepadaku tentang wahai Muhammad, katakan sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah doa setiap orang yang berdoa, fal yastajibu li. Hendaklah dia memenuhi panggilanku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun. Semoga mereka senantiasa berada dalam kebenaran. Apa kaitannya jamaah sekalian? Sungguh Ramadan ini adalah momen kuat untuk kita berdoa. Karena kenapa sepanjang siang kita puasa itu doa kita makbul? Karena Nabi SAW bersabda, "Thalathu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tidak ditolak. Yang pertama, da'watul walidi li waladi, doa orang tua untuk anaknya. Wa da'watus shaim, doa orang berpuasa. Wa da'watul musafir, doa orang yang sedang safar. Jadi kita ketika puasa ini adalah doa kita makbul. Makanya di antara para sahabat berkata, hendaklah di bulan Ramadan itu kalian memiliki 1-2 doa yang terus kalian minta sepanjang Ramadan, maka kalian akan melihat doa kalian itu diijabah setelah Ramadan. Sekarang masalah hidup antum apa? Minta. Antum yang belum menikah, angkat tangan agar dapat jodoh. Yang belum punya anak, angkat tangan. Yang belum punya pekerjaan, angkat tangan. Yang udah mau menikah lagi, angkat tangan lagi aja. Gitu kan. Ya, siapa tahu gitu kan. Gitu kan. Gitu. Apa kaitannya dengan Ramadan? Inilah juga keistimewaan Ramadan, akhi. Ingat, di antara makna Lailatul Qadar itu adalah malam perubahan takdir. Para ulama membagi takdir menjadi 4. Ada namanya takdir azali, ada namanya takdir hauli. Dan takdir hauli itu adalah takdir tahunan. Dan takdir tahunan itu diubah di malam Lailatul Qadar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rusa'adakhan fiha yufraku kullu amrin hakim." Pada malam ini dirinci urusan itu dengan teliti. Bahkan sampai Ibnu Abbas berkata, yang haji tahun ini itu ditentukan di malam Lailatul Qadar. Jadi antum sekarang tinggal angkat tangan aja, jangan pernah bosan meminta kepada Allah. Apalagi kita setiap malamnya bangun di sepertiga malam terakhir untuk mengangkat tangan berdoa. Sementara itu adalah waktu Allah turun ke langit dunia. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina baqa thuluthul lailil akhir." Rabb kita tabaraka ta'ala turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Yaqul, kemudian menyeru, "Man yad'uni fa astajibalah." Siapa yang berdoa kepadaku aku ijabah, wa man yas'aluni fa'utiyah. Barang siapa minta kepadaku aku beri, wa man yastaghfiruni fa'ghfirlah. Dan barang siapa mohon ampun kepadaku aku ampuni. Jadi malam-malam Ramadan ini adalah malam-malam titik krusial untuk terus kita isi dengan berbagai macam kebaikan disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usahakan. Para ulama menjelaskan kepada kita, kalau kita mau pastikan diri kita itu mendapatkan Lailatul Qadar. Syekh bin Baz rahimahullah berkata, siapa yang menghidupkan semua malamnya pasti dapat Lailatul Qadar. Kalau enggak, paling tidak antum salat Isya dan subuh berjamaah. Karena Nabi SAW bersabda, "Man shalal Isya fi jamaah." Barang siapa salat Isya berjamaah, fa ka'annama qama nisfal lail. Pahalanya dia salat malam setengah malam. Wa man shalla subha fi jamaah, dan barang siapa salat subuh juga berjamaah, fa ka'annama shallal laila kullah, maka seperti dia salat malam sepanjang malam. Kalau enggak apa? Antum jangan lupa tarawih bersama imam.
Karena Nabi SAW bersabda, man qama mal imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, selesainya imam kapan? Witirnya. Maka dia dicatat salat malam sepanjang malam. Jadi kalau kita isi malam-malam kita ini, dipastikan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya apapun antum lakukan malam ini, terutama apa? Baca Al-Quran, lalu berzikir, lalu kalau kuat salatlah. Ya, kalau enggak kuat sepanjang malam, isi dengan sebagian malam kita. Makanya disinilah pentingnya juga antum berdoa agar Allah berikan antum kekuatan. Akhi fillah, kalau Allah takdirkan antum termasuk yang dimudahkan dapat Lailatul Qadar, antum akan rasakan ketika malam-malam ganjil itu antum akan dimudahkan untuk beribadah. Antum itu nggak bisa ngantuk, mau tidur juga nggak bisa. Itu tandanya Allah memberikan antum kemudahan. Nikmatnya antum beribadah malam itu. Dan nanti ketika antum siangnya itu, coba aja kalau malam-malam ganjil antum keluar di waktu siang sekitar jam 9, itu antum pandang matahari itu tidak terasa panasnya matahari. Karena Nabi tegaskan kepada kita di antara ciri Lailatul Qadar itu adalah matahari itu terbit dalam keadaan cahaya itu lembut, tidak menyilaukan mata. Nah ini diantaranya. Makanya disinilah pentingnya kita berdoa. Di satu sisi antum sodakoh malam ini. Ya, berapapun antum sodakoh, mau antum masukin 2.000 juga nggak apa-apa. Gitu. Ingat akhi, kalau antum terbiasa masukkan kotak amal warnanya abu-abu, rezeki antum juga abu-abu. Kalau antum masukkan warnanya cerah-cerah, maka rezeki antum juga akan cerah juga. Itu aja akhi. Dan sodakoh, ingat sodakoh yang paling besar pahalanya akhi adalah kepada istri antum akhi. Bukan istri. Ya, karena kenapa? Jagalah istri antum. Apalagi antum sekarang akhi, kepingin nanti Ramadan, kepingin dapat pahala itikaf, tetap bisa akhi. Apa? Cukup temenin istri antum belanja, jalan-jalan, antum dicatat pahala lebih baik dibanding itikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Ada jalannya. Kan semua ibadah itu sebenarnya Allah kasih kita penggantinya akhi. Antum gak bisa salat malam, bisa salat maghrib dan isya dan subuh berjamaah. Sedekah, kalau Ramadan nanti antum mengatakan hanya Ramadan waktu terbaik sedekah, enggak. Apapun yang antum berikan kepada istri antum, itu pahalanya paling gede. Makanya bulan-bulan ini, terhujung Ramadan, kasih istri antum banyak-banyak uang untuk belanja akhi. Karena Nabi bilang kepada kita 4 tempat sedekah, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. 1 dinar yang kamu infakkan membebaskan seorang budak, wa dinarun tasaddaqta bi alal miskin. 1 dinar sedekahkan untuk orang miskin, wa dinarun anfaqta wala halik. 1 dinar yang kamu berikan untuk istrimu, kata Nabi, a'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya adalah yang kamu berikan kepada istrimu. Ngalahin kepada fakir miskin. Jangan sampai antum baik kepada fakir miskin sama istri sendiri pelit. Ini yang kebalik. Apalagi antum sekarang udah ajak istri belanja, lalu dia belikan kebutuhannya, lalu datang ke kasir, lalu antum bayarin dan istri tersenyum bahagia, itu amalan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Ya karena Nabi SAW bersabda ahabul amal. ya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, kata Nabi apa? Ahabul amali ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhilu ala muslim, perasaan gembira dan bahagia yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Ingat istri antum ada seorang muslimah, makanya pahala antum jadi besar ke dia istri antum. Makanya ajak istri antum belanja di bulan ini, buat dia bahagia, karena ingat istri antum adalah investasi paling bernilai akhi, paling berharga. Ya, jangan antum tuntut istri antum itu untuk sehat akhi, biayai apalagi di bulan Ramadan. Kalau istri antum rambutnya rontok, itu tandanya kurang nutrisi ya. Ya. Kalau wajah anti istri antum itu kelihatan gelap-gelap, itu tandanya kurang skincare ya. Makanya kalau antum kepingin istri antum kayak model, itu butuh modal ya. Ingat istri antum itu paling bernilai investasi. Kalau antum sakit, maka istri antum yang rawat antum. Lihat dia anak dari ibu dari anak antum. Kalau istri antum sakit, kalau antum sakit dirawat sama istri antum. Kalau istri antum sakit, belum tentu antum rawat dia, benar enggak? Belum tentu tuh, kata ibu benar gitu. Nah karena itu akhi, jadikan istri antum ladang amal. Sampai-sampai Nabi katakan, idza saqar rajulu murhatahu ujira. Kalau suami ngambilin air minum untuk istrinya, itu Allah kasih pahala. Makanya sahabat yang dengar hadis ini, dia pulang ke rumah lalu ambilin air minum untuk istrinya, lalu dia membacakan hadis ini. Ingat, keluarga antum adalah ladang amal. Keluarga antum adalah ladang amal. Karena ibadah paling lama kita lakukan adalah berkeluarga. Apapun yang antum lakukan untuk istri antum, semua ibadah. Apapun yang dilakukan oleh istri antum untuk antum, itu adalah ibadah. Menyiapkan antum berbuka puasa, anak antum berbuka puasa, bagi istri semuanya adalah ibadah. Karena itu, kalau istri antum bahagia, urusan rumah tangga antum beres. Ya kan? Makanya jagalah istri antum, karena istri antum investasi paling bernilai. Doakan di malam ini agar istri antum juga sehat,
agar Allah karuniakan anak antum anak yang soleh dan soleha, dimudahkan hafal Al-Quran, antum juga dilapangkan rezekinya biar bisa membahagiakan istri antum. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.